sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Tentang siapa murid Tuhan Yesus. Siapa murid-murid Tuhan Yesus. Siapa yang disebut murid itu? Murid. Saya mulai dari orang yang paling orang besar, bukan orang kecil, orang kecil, yaitu Yusuf dari Arimatea. Kota yang bernama Arimatea itu adalah tempat kota kelahiran dari Yusuf, dan dia itu orang asal Arimatea. Mungkin ada dialek yang khusus untuk kalau dia ngomong ketahuan itu orang Arimatea. Nah, dalam Matius 27 ayat yang ke-57, tolong baca. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Jadi murid dari Yesus juga. Jadi Yusuf ini adalah seorang apa? Murid. Murid dari siapa? Dari mana? Arimatea. Ya, Arimatea itu apa? Kampung atau kota atau itu pabrik atau itu tempat jagal sapi apa? Yusuf orang Arimatea ini adalah orang yang punya nama terkenal, namanya bagus, harum, dan kedudukan di majelis besar yang punya kedudukan di seperti DPR yang rame-rame itu sampai sana tidak selesai itu, ya itu begitu. Tapi itu lebih terhormat kalau yang di majelis besar. Orang Yahudi itu mereka tidak pernah banting kursi tidak pernah, itu aib. Jadi mereka itu cuma ya kalau ngotot ya ngotot, kalau sudah ya sudah. Itu mereka ya. Dan dia juga punya harta kekayaan yang banyak. Ini anaknya orang kaya dulu mungkin, kayak OKL, orang kaya lama. Jadi sudah dia bapak ibunya meninggal, dia mewarisi semua itu. Jadi dia menjadi OKL. Harta kekayaannya banyak, kewibawaannya juga banyak, besar. Orang baik, laki benar. Coba Lukas 23, orang baik. Kita baca Lukas 23 ayat yang ke-50. Adalah seorang yang bernama, ada seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar. Dan seorang yang baik, laki benar. Orang baik dan laki benar. Jadi ini dia punya kekayaan, dan kekayaannya itu bisa menjadi lebih bagus kalau kekayaannya itu bukan dihasilkan dari menyeleweng atau korupsi, tetapi dari jalan yang sangat terhormat. Dia orang baik, laki benar, orang benar. Jadi orang baik dan orang benar. Ya. Lukas 23 ayat 50 sudah menyatakan itu. Dia orang baik dan orang benar. Dan lagi pula dia tidak sombong. Ini Yusuf Arimatea tidak sombong. Seperti Naaman pada waktu dia datang pertama kali kepada Elia, dia sombong. Ke Elisa, dia sombong sekali. Dia ke Elia, dia tidak dihadapi sama Elia,
Nah, orang sombong tidak perlu dihadapi. Elia tidak keluar dari pintu, dia tetap di dalam. Dia bilang, kasih tahu sama itu orang, suruh mandi di Sungai Yordan 7 kali, dan dia akan sembuh. Tapi dia tidak mau, dia marah. Kemudian, ya sudah, kalau marah kamu pulang aja. Tidak ada gunanya kamu ke sini untuk marah-marah. Kalau kamu ke sini mau merendahkan dirimu, kamu akan diterima sama Tuhan. Tapi kalau kamu marah-marah, kamu akan dibuang sama Tuhan. Tuhan tidak mau orang yang marahnya sombong, dan kekayaannya dan apa saja, dan kewibawaannya semua kesombongan dari manusia. Kemudian dia mulai sadar, diberitahu oleh itu hamba-hambanya, jangan Tuhan jangan marah di sini. Ini tempat yang suci, ini jangan kita marah dan sebagainya. Tapi lebih baik kita nurut saja. Kita mau melakukan apa yang diminta oleh itu. Jadi mereka kemudian pergi ke Sungai Yordan, dan di situ dia ditahirkan. Nah, ya sampai pada saat itu jiwa berkorban itu ada pada Nikodemus juga, sama seperti ada pada ini Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari orang Arimatea, dia korban apa? Dia korban kain kapan baru. Kain kapan baru itu kain putih semua. Untuk berapa ratus roll itu, wah, itu mahal sekali. Itu sebagian dari Yusuf Arimatea, juga sebagian dari Nikodemus. Rempah-rempah juga banyak sekali. Nikodemus membawa rempah-rempah. Kubur baru juga, itu ada kubur baru dekat situ, ada tamannya lagi. Itu punyanya Yusuf dari Arimatea. Jadi dia, dan itu semua sudah menjadi satu di dalam kuburan. Membahayakan bagi nyawa daripada dua orang ini. Yang satu namanya siapa? Yaitu Yusuf Arimatea, dan yang satu Nikodemus. Tetapi dia tidak takut. Dia tidak takut membahayakan nyawa, tapi nilainya besar di hadapan Allah. Dia tidak takut, dan dia bilang, saya akan tetap menyembelih ini korban-korban untuk menanam Yesus itu di sini, di tengah-tengah kompleks itu tempat penguburan saya. Tuhan luar biasa, sehingga akhirnya Tuhan Yesus dikubur di tengah-tengah situ. Tadinya Yusuf takut kepada orang Yahudi, sekarang ia tidak takut kepada siapapun, ya, hanya takut kepada Allah. Ya betul, buat apa kita mesti takut kepada manusia? Kita perlu takut kepada satu, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang kita mesti takutin. Kalau kita tidak, makanya seringkali kalau anak-anak Tuhan itu di dalam ketakutan, Tuhan tahu ada ketakutan, dan Tuhan bilang sama mereka, Tuhan bilang, kamu jangan takut. Abraham pasal 15 Kejadian 15 ayat 1, jangan takut, aku akan menyertai kamu. Jadi dibela, itu Adam dibela, Abraham dibela, jangan takut. Jadi Tuhan selalu mengawasi. Kalau takut itu senjata iblis untuk membuat kita tidak bisa maju, mendapat kesempatan untuk menghancurkan segala musuh-musuh punya serangan. Tapi kita jadi takut. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Kepada Esau juga Tuhan bilang jangan takut. Kepada Ishak juga Tuhan bilang jangan takut. Semua Tuhan bilang jangan takut. Sekarang saya mau lanjut. Ada beberapa level. Damai sejahtera itu ada beberapa level. Takut itu ada beberapa level. Level segini lebih tinggi lagi. Lebih takut lagi. Terus sampai takut yang paling tinggi. Sampai orang kalau mau jalan aja dia tidak berani masuk sini karena takut. Itu ada beberapa level. Ya, itu setan itu juga di dalam neraka itu ada beberapa level ketakutan. Sukacita juga ada levelnya.
sukacita segini, sukacita segini, sukacita segini. Terus victory, itulah kemenangan. Itu juga ada beberapa level. Jadi ada orang yang menang cuma menang atas 3 musuh. Dia pegang sana 3 musuh, dia kuasai. Ya, ada yang sampai menang atas 5 musuh, ada yang 10 musuh, ada yang 1 desa, dia menangkan semua. Serahkan kepada kepala. Jadi ada macam-macam kemenangan. Namanya kemenangan ya kemenangan, tetapi kemenangan itu ada levelnya masing-masing. Dan juga berkat itu ada levelnya. Berkat sudah dapat berkat apa? Sudah dapat berkat becak baru. Harganya berapa becak? 100.000 lebih. Terus sudah dapat dari satu orang lain motor yang harganya berapa? 250 juta. Ya, itu juga ada level-levelnya. Ada yang dapat satu motor yang harganya sampai 500 juta. Yang hadiah tinggi besar. Jadi semua ada levelnya. Ya. Demikian juga semua urapan tidak sama. Tidak semua urapan sama. Kadang-kadang sama. Tidak semua urapan sama. 1, 2, 3. Lagi sekali. Tidak semua urapan sama. Ada urapan isi teman tangan lalu sembuh. Tapi ada seperti Petrus dia jalan, itu orang yang sakit-sakit itu di pinggir jalan itu kena bayangannya dia sembuh. Luar biasa. Tuhan Yesus tidak usah diutak-utak apa-apa. Tuhan Yesus dipegang itu dia seperti meloncat, dia sembuh. Ada daya yang keluar, ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya Tuhan. Jadi ada macam-macam. Ada yang sapu tangan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Pak, pergi ke kampung halamanmu 30 kilo, ya jalan kaki 30 kilo. Misalnya itu ditaruh di atas ini, dalam nama Yesus, nah, sudah sembuh. Ya. Tapi terus ada orang mau niru. Nah, ini orang Kristen itu suka niru-niru, itu yang paling jelek. Niru tapi tidak ngerti artinya. Niru dia, kok orang itu enak saja ya, dia bawa itu apa minyak apa? Minyak balsam, bukan minyak balsam, minyak ada yang satu. Saya ambil contoh tadi minyak apa? Minyak tawon. Nah, minyak tawon tidak ada di Indonesia, cuma di sini saja ada. Betul, di Jawa tidak ada. Dia import dari sini. Oke, minyak apa? Tawon. Semua pakai minyak tawon. Gimana-mana dikurangkan minyak tawon. Mari kita sembahyang pakai minyak tawon. Nah, ini yang tidak betul. Ini tidak mengerti dia. Maksudnya apa? Kita mesti mengerti bahwa maksudnya itu apa, untuk membangkitkan iman kita saja. Kalau saudara pakai itu, pakai minyak itu tujuannya untuk membangkitkan iman saudara. Saudara nanti akan bangkit iman saudara, dan saudara akan punya iman bahwa saudara akan percaya orang itu akan sembuh. Ya, begitu. Ya. Jadi, semua itu demi menguatkan iman kita, untuk iman kita jadi sembuh. Jadi, nah, jadi berkat level 1, berkat itu ada beberapa level, betul, amin. Semua berkat atau urapan atau apa saja itu semua ada level-levelnya. Ada berkat levelnya segini, ada berkat levelnya segini. Wah, ini 2 kalinya nih dari yang tadi. Ada berkat yang sampai segitu banyak. Jadi itu semua kita tidak boleh bermain-main, tapi kita mesti serius. Itu berkat sungguh serius dari Tuhan. Nah, ada saatnya Yusuf Arimatea bersembunyi. Ada saatnya Yusuf Arimatea bangkit, dan dia tidak bersembunyi, dia tidak takut, dia lantang, dengan suara lantang dia minta sama Pilatus, tolong berikan mayat Yesus, saya akan turunkan dan saya akan kubur dia. Dan karena dia orang baik dan orang tinggi, orang pangkat tinggi, orang yang banyak uang juga, diizinkan oleh Pilatus, ya oke,
sama orang tinggi, orang yang berkuasa saat itu. Ada beberapa level damai sejahtera, berkat. Nah, saya mulai dengan berkat juga. Semua urapan itu tidak sama. Nah, urapan tadi ada yang Petrus pegang dalam nama Tuhan Yesus, bangkit orang. Tapi ada kalahnya Petrus sampai kepada satu fase, satu level di mana dia tidak perlu ngomong, dia tidak perlu pegang, dia tidak perlu angkat orang itu, tapi dia cuma jalan saja, dan itu dia punya bayangan itu jalan, kena orang itu sembuh. Tidak dikasih dalam nama Yesus atau kamu mesti bangkit, kamu sembuh, kamu sudah sembuh, tidak. Karena kamu kena bayangan saya, kamu sembuh, tidak. Itu sudah tidak tahu kalau dia sembuh karena bayangannya dia. Tapi ini satu fakta yang luar biasa. Jadi di sorga itu banyak sekali macam-macam pengurapan. Jangan kita satu pengurapan dinyatakan sama Tuhan di sini, kita sudah wah hebat. Terus semua gereja-gereja mau model begitu. Nah, sampai tadi ada namanya gereja merah putih, bukan merah putih, gereja minyak kayu putih. Ya, karena pakai minyak kayu putih. Jadi tidak betul. Nanti orang terus dia tergantung kepada minyak putihnya daripada Tuhan. Itu cuma satu alat yang menolong kita untuk kita mengangkat iman kita. Ya. So, kemudian juga berkat level berkat itu ada level 1, level 2, level 3. Ada berkat yang itu. Waktu Rut dia disuruh ngambil di gandum yang tercecer, dia ngambil dan jatuh diambil. Tapi ada level yang kedua. Apa itu? Orang yang di muka Rut itu, ya, dia malah mencecerkan, dia buang-buang gitu. Untuk siapa? Untuk Rut dia ambil. Itu ada peraturan. Kamu mesti kasihan sama orang asing. Jangan kalau ada orang asing terus dibikin mainan dan dibikin macam-macam, tidak boleh. Kamu mesti kasihan sama dia. Dan biarlah dia ngambil makanan itu dan dia makan. Dia rebus itu jadi seperti makanan lontong atau apa. Ya seperti begitu. Dia makan. Nah, itu juga itu berkat yang kedua. Masih ada berkat yang ketiga. Level yang ketiga apa? Macam-macam bisa. Ya, misalnya itu roti, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Itu bisa diberkati dalam nama Yesus. Aku berkati. Jadilah untuk 5.000 orang laki-laki dan yang perempuan. Jadi itu berkat yang ketiga, ya, atau keempat. Jadi ada level-levelnya berkatnya. Jangan kita terus tidak ngerti kita ini sombong. Karena sombong kita, saya kok dapat segini, orang itu dapat segitu. Terus dia iri hati dan dengki. Mulai saat itu jalusi itu artinya apa? Jalusi. Siapa ngerti sih bahasa iri hati, ya iri hati. Ya, itu tidak boleh. Saya mesti mengerti bahwa sudah diberkati di level keberapa dan orang itu di level keberapa. Sudah kalau mau minta levelnya sudah mesti tambah, gitu. Jadi ya itu kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau meningkatkan iman kita sampai di mana, kita akan diikuti dengan berkat dari level itu sampai di mana. Coba. Rut berharap orang lain menjajarkan gandumnya, terus dia dari belakang dia ngambil. Enak atau tidak? Enak. Ngambil tok, tidak pakai nanamnya, tidak nyiramnya. Itu bagaimana nyiramnya, susah payah itu. Belum lagi kena hujan, belum lagi kena panas, terik matahari. Dia mesti selalu mengawasi itu, ya. Tapi walaupun enak, dia ngambil dari orang yang dibukanya, jongos-jongosnya daripada itu, ya, yang melempar-lemparkan di sekitarnya itu gandum supaya diambil oleh Rut.
Tapi sampai kapan Ruth mau terus bergantung sama manusia? Kalau orang itu sudah tidak ada di situ, tidak kerja di situ, kepada siapa Ruth bisa cari? Mana itu orang dulu yang suka pinter, yang kasih sama saya itu orang yang yang pinter sekali, dia yang loman, yang bukan loman itu artinya yang baik hati, ya, dia suka memilih. Mana saya kok tidak ada orang itu, saya perlu orang itu loh. Sampai kapan nanti kalau dia sudah jadi pemilik sebuah sawah yang banyak, hasilnya masa dia mau terus bagi-bagi begitu gandum? Kan tidak ya. Jadi Ruth mesti menaikkan dia punya level. Jangan terus cuma berharap dia lihat di mana tuh tangannya orang itu, dia buang di situ, Ruth pergi sana ambil, dia buang di situ, dia tidak boleh. Tidak bisa kalau begitu, cara begitu saja. Lama-lama kita jadi capek, kerja bantuan capek. Kita mesti cari orang yang mau baik hati. Dia siapa? Tidak semua orang baik hati. Karena baik hati tapi dia ngomel-ngomel. Ini dikatai macam-macam nanti orang, kasihan juga. Jadi sudah di sini kita melihat berkat Ruth berharap orang lain mencecerkan gandum. Tapi sampai kapan Ruth mau terus berbuat begitu? Ya, sampai kapan kita terus bergantung kepada manusia? Betul tak? Betul. Jadi jangan kita terus berharap dengan level yang pertama itu. Nanti kita kecewa, lain kali kita kecewa. Sebab kita tidak bergantung sama Tuhan, kita bergantung sama manusia. Nah, kemudian manusianya itu jadi dia punya pengalaman sendiri, dia punya persoalan sendiri, dia punya masalah sendiri. Dia tidak bisa nolong masalah orang lain, tidak bisa masalahnya Ruth. Dia mau menolong masalahnya sendiri, tapi tidak juga ujung waktunya tidak sampai, sehingga akhirnya Ruth-nya gigit jari, tidak ada yang menolong dia. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Ya, seringkali kita ditarik di padang gurun yang besar. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan bawa kami pergi ke gunung, ke padang gurun? Untuk aku mau menunjukkan jalannya kamu, yaitu sebuah jalan padang gurun yang penuh dengan pasir yang panas dan segala macam, segala batu-batu yang menggigit seperti itu. Ya, Ruth ini tidak boleh. Ya. Karena apa? Mengapa Tuhan membawa bangsa Israel sebelum berjalan, setelah lewat Laut Kosong itu, dia perlihatkan di sebuah tempat padang gurun yang besar sekali. Tuhan bilang sama Musa, kasih tahu sama mereka mesti berjalan di padang gurun yang besar ini. Kenapa Tuhan? Sebab mereka tidak tahu, tidak siap perang. Jadi bagaimana Tuhan? Jadi aku akan putar-putar mereka di sini. Memang diputar-putar 40 tahun, putar-putar cuma sudah 2 kali, 3 kali, jangan putar setelah 3 kali sudah cukup. Terus mereka masuk. Mereka tidak dikasih jalan yang pas. Ini jalannya pas ya. Mereka suka ngiri, ngalor ngidul, apa itu? Ngalor ngidul itu seperti ke kiri, ke kanan, ke timur, ke barat. Nah, sebab itu Tuhan kasih contoh juga begitu. Dan mereka mesti berada di dalam satu tanah yang penuh dengan pertanyaan. Tidak bisa, kita tidak bisa memeriksa itu sekarang karena begitu luas sekali. Itu panjang dan lebarnya. Ya. Ruth atau Ruth, misalnya kalau pada bahasa Belanda Ruth, kalau bahasa Indonesia Ruth saja. Ruth ini tidak kalah takut, tidak malu menghadapi pekerjaan yang suka mengganggu. Ruth ini tidak boleh takut dan tidak boleh malu terhadap pekerja-pekerja yang nakal. Ya, jadi memang waktu itu ada pemiliknya, namanya siapa? Pemiliknya itu namanya Boaz. Boaz sudah kasih tahu sama itu orang yang
menguasai. Yang suka nakal-nakal, bikin nakal sama perempuan-perempuan, pegawai-pegawai perempuan dan sebagainya, menggoda dan sebagainya. Perhatikan itu orang-orang laki-laki itu mesti diawasi, jangan mereka berani-berani ya, terhadap. Nah, setelah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan harus berani menghadapi iri hati dan dengki dari orang-orang jahat. Ya, saya pikir kalau saudara jadi hamba Tuhan, sudah orang selalu memuji-muji saudara. Tidak. Nanti orang datang akan memfitnah saudara, akan mengkritik saudara, akan segala macam. Tapi saudara tidak usah takut. Kalau saudara betul di dalam kebenaran, saudara akan Tuhan tolong. Kalau saudara tidak di dalam kebenaran, ya saudara mesti. Saya selalu mengatakan begini. Kalau saya dikritik orang, saya periksa dulu. Saya punya satu pot besar, satu pot kecil. Pot ini yang untuk tempat apa? Kalau itu hasilnya baik, kalau itu adalah kritik yang baik, saya masukkan dalam pot yang bagus. Saya akan kaji, saya akan berdoa, saya tanya sama Tuhan bagaimana. Tapi kalau itu cuma ngata-ngatai, ya omong kosong lah, omong kosong. Tidak ada yang baik. Omongnya selalu yang jelek-jelek dan menghancurkan, melemahkan hatinya orang yang sedang hamba Tuhan ini. Itu saya buang ke tempat sampah. Tempat sampahnya sebelah kiri. Harus itu tutup, jerat, sudah. Ya. Tidak usah dipikir lagi, nanti stres. Mikiri orang ngomong yang tidak nanti stres. Tapi kalau ada yang betul, ada benarnya, kita patut memikirkan itu. Kita jangan itu omong kosong, biarin saja dia ngomong. Tidak boleh. Kita nanti salah sendiri sama Tuhan. Kalau itu memang itu benar, ada kebenaran, ada kesalahan kita, dan kita harus berani untuk memperbaiki semua itu. Nah, jadi sudah kadang-kadang dari kritik itu juga itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik kok. Ada yang baik. Dulu saya diajar sama hamba-hamba Tuhan yang dulu itu, ya itu tidak boleh kritik, sama sekali tidak boleh kritik. Ya, saya juga tidak pernah kritik. Kalau saya kritik nanti saya salah. Ya, tapi saya ya itu masih zaman Jepang, zaman Indonesia masih mau merdeka dan sebagainya. Jadi sifatnya main komando gitu. Jadi komando juga, kita juga komando, di kaum komando. Tapi sekarang lain, saya demokrasi. Tapi ya jangan seperti yang di DPR itu, keterlaluan itu. Ya, jadi bukan begitu. Nah, kita mesti siap terhadap hari-hari yang jahat. Coba kita baca. Hari-hari yang jahat ini di dalam Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, ya, pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Pada hari yang jahat, coba lagi diulangi. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari yang jahat. Jadi sudah ada hari yang jahat, ada. Hari yang baik ada. Ada. Di mana hari yang baik? Ayo, sekarang saya bikin ulangan. Siapa yang hari? Tuhan sediakan hari yang baik buat Anda atau tidak? Hari apa? Hari kematian? Tidak, hari yang baik. Masa lupa sih? Ini 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang mesti ingat ya. Saya sendiri ini lupa-lupa, tapi saya masih ingat. Lupa-lupa ingat. Ayat 10. Tunggu dulu. Pasal berapa? 3 ayat 10. Ya, ayo. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Hari-hari baik. Tuhan mau memberi hari-hari yang baik.
Sudah. Betul, apa itu hari baik? Hari perkawinan. Tapi Anda sudah kawin, sudah. Nah, kalau minta lagi kawin sama siapa lagi? Nah, ini tidak boleh ini. Ini tidak betul. Ya, kawin 1 kali, hari yang baik 1 kali untuk kawin. Tapi setelah itu jangan minta lagi. Betul? Sampai minta nanti dikasih tips sedikit, kasih nasihat sedikit. Ya, terus? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, terus ini bibir, ucapan-ucapan ini yang bikin manusia geger terus. Terus? Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, tapi juga Tuhan sediakan hari yang baik. Tapi juga Tuhan sediakan hari yang jahat. Betul? Efesus 6 ayat yang ke-13. Pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Jangan pada hari yang jahat kamu tergeletak gitu loh. Kamu wah sakit, gak bisa. Ini kakinya pincang, wah macam-macam. Pikirannya budek, gak betul. Ya, ngomongnya gak karuan. Bagaimana mau menghadapi hari yang jahat? Dia kayak begitu ya sama sekali itu gak betul. Ya, jangan, supaya pada hari yang jahat kamu mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk bisa menghadapi musuh-musuhmu dan kamu bisa mengalahkan musuhmu dan musuhmu itu akan ditewaskan dan kamu akan masuk di dalam kerajaan surga untuk mendapat upah yang luar biasa. Amin. Nah ini. Jadi jangan cuma pada hari yang baik saja Tuhan mau kita supaya tetap teguh. Tapi pada hari yang jahat, ada hari yang jahat buat saudara, ada. Saya punya hari yang jahat itu hari-hari ini, tapi saya sudah selesai. Ya, Tuhan bilang tidak usah kamu, Paulus tidak usah pikir. Nanti itu semua aku akan betulan. Karena kamu berapa kali kamu mengalami susah yang besar-besar, yang macam-macam, yang wah, beritanya sampai di Amerika sana, Amerika. Ya, saya bilang, ya, tapi toh pada akhirnya saya yang menang, bukan mereka yang menang, saya yang menang bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, asal kita tidak mempunyai maksud yang jelek. Kita ini juga sekarang ini adalah hari yang jahat bagi saya. Tapi saya sudah mengatakan Tuhan, saya tetap memiliki hari yang baik, bukan hari yang jahat. Hari yang jahat itu boleh saja datang, tetapi hari yang baik tetap datang dan seterusnya untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Amin. Ya, jadi sudah kita ini jangan kita terus dibohongi sama iblis. Kamu salah, kamu jadi minder, kamu jadi pendeta yang bagaimana, kamu kok bisa begini, begitu, bisa macam-macam, bisa macam-macam. Ya bisa saja, dunia itu mau diputar balik segala macam bisa. Ya pendeta mau diputar balik ya bisa. Semua bisa diputar balik. Tetapi terakhir yang menentukan adalah Tuhan. Amin. Bukan kita, Tuhan yang menentukan. Nah ini yang saya ingin sampaikan supaya pada hari yang jahat itu Efesus 6 ayat 13 dan tetap berdiri, jangan tergeletak. Wah kenapa kamu kok tergeletak? Ya saya ini saya hampir mati. Wah untung tidak mati pokok. Mati sungguhan gimana? Untung hampir mati, belum sampai mati. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap harus bangkit ya. Kita harus bisa mengalaminya dengan sikap yang baik, menjalani hari yang jahat itu dengan sikap yang baik. Jangan kita berak-berok begitu, jangan kita teriak-teriak. Tapi kita harus semua mempunyai urapan yang dari Tuhan. Ya. Dan seterusnya kita mesti makan makanan yang kuat. Ya. Sebab kita tidak berharap hidup tanpa hari yang jahat. Kita ini ya bukan ada kita juga berharap untuk memiliki hari yang jahat, tidak. Tapi kita ini mau tidak mau hari yang jahat dan hari yang baik itu silih berganti berjalan melewati kita, betul? Kita tidak bisa bilang, hari yang jahat kamu pergi, jangan. Ya kalau itu percobaan mau datang sama saya, mau apa saya? Saya tahu satu, bahwa Tuhan sudah tahu bahwa ini hari yang jahat akan datang pada hari ini. Dan saya sudah menyatakan sama Tuhan, Tuhan saya serah sama Engkau. Bukan saya lagi, tapi Tuhan yang. Saya tahu kalau Tuhan izinkan itu hari yang jahat jalan di muka saya. Ya, saya bilang, ya kamu jalan terus, jangan berhenti, jalan terus. Ya, saya suruh jalan terus ya.
Tidak usah berhenti, tidak perlu, tidak ada minum teh juga tidak ada. Tidak usah, iblis ya dikasih minum teh, tambah nanti tergila-gila dia. Minum teh, tidak usah. Jangan ngomong-ngomong sama iblis, jangan bertukar pikiran. Iblis, kamu tukar pikiran sama saya. Tambah kurang aja dia. Tambah, tidak boleh. Iblis tidak boleh diajak ngomong-ngomong. Itu ada tersurat. Ngomong-ngomong enggak. Kalau ngomong-ngomong ada tersurat iblis bahwa jangan roti ini, jangan itu batu jadi roti. Ada tersurat. Bagaimana menurut pendapatmu? Ini omong-omong. Nanti iblis kasih, jawabannya menakutkan itu. Supaya kita ikut sama dia. Salahnya sendiri. Tapi Tuhan bilang ada tersurat, jangan kamu makan membuat roti itu dari batu. Titik. Tuhan tidak, koma. Kalau koma berarti Tuhan masih buka itu. Ayo kamu ngomong terus, iblis. Saya akan jawab. Tuhan titik. 3 kali titik. Jadi itu berarti Tuhan tidak memberikan kesempatan untuk saudara ngomong-ngomong sama dia. Tidak perlu, tidak boleh, tidak harus. Jangan nanti malam-malam jam 12 malam terus keluar di belakang rumah sana duduk-duduk sendiri. Itu ada encim yang begitu. Ini beberapa tahun yang lalu, Sabtu malam dia keluar, encim itu kurus kerempeng, disabit lagi sama iblis wadah. Dia bilang ini betul betul sekali ini Tuhan yang ngomong-ngomong sama saya. Tuhan siapa? Saya bilang. Bisa diyakinkan begitu. Tapi akhirnya terus dia meninggal. Saya tetap mengatakan tidak, ini bukan. Jangan bicara dengan iblis. Ini hari yang baik, hari yang bukan hari yang jahat, tetapi berdiri supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bisa. Kita mesti makan makanan yang kuat, sebab kita ini tidak berharap hidup tanpa hari yang jahat, tapi ada hari-hari yang jahat juga yang menjalani kita, memampiri kita, membuat kita lebih, supaya kita membuat kita jadi lebih kuat. Jadi kita perlu makan makanan yang kuat. Bisa mengerti makanan yang kuat itu apa? Itu palu basah. Itu palu basah. Itu saya tidak minta surat kirim besok nanti palu basah. Ini Paulus khotbah tentang palu basah dalam Injil Matius pasal berapa saya tidak tahu. Tidak, saya tidak. Cuma saya memang dapat kemarin dari satu saudara palu basah. Saya bilang ini bagus, saya makan supaya saya jadi kuat. Saya dapat apa lagi? Sarang burung. Itu saya juga minum. Semua saya minum, kecuali bensin saya tidak minum. Jangan bensin. Jadi hidup kita ini harus makan makanan yang kuat. Jangan bilang aduh itu orang pendeta Paulus itu kalau khotbah tidak ngerti saya. Loh, tidak ngerti dia itu seberapa tahun jadi anggota di sini. Kok tidak ngerti itu gimana? Ya juga banyak jiwa-jiwa yang baru tidak ngerti. Nah, ini kalau orang sudah tendensius ya dia nyabit orang lain supaya dapat konco, supaya ini banyak ini orang yang tidak ngerti firman. Kalau tidak ngerti firman Tuhan, minta pengertian firman Tuhan. Tuhan akan beri pengertian. Amin. Amin. Ya, jangan saya tidak ngerti jadi saya ya tak tulis. Saya cuma gambar-gambar saja. Gambar siapa si Jinkui atau siapa. Tidak betul itu. Jangan. Saudara mesti menulis juga. Misalnya kalau mengerti sudah tulis semua pengertian-pengertian itu kemudian saya pelajari. Itu firman Tuhan luar biasa. Banyak saya dulu tidak mengerti, tapi sekarang saya mengerti. Tuhan beri pengertian kepada saya. Amin. Ini saudara juga bisa. Tak usah sudah menjadi pendeta, sudah jadi pelita saja. Jadi kita ini ya disirami dengan begitu banyak firman Tuhan. Firman Tuhan, terus firman Tuhan. Sebab Bible bilang orang yang melekat dengan Tuhan itu orang yang diberkati sama, melekat dengan Tuhan. Kalau kita melekat sama Tuhan, kita melekat sama Tuhan, kita itu menjadi orang yang sungguh-sungguh disertai sama Tuhan. Tuhan itu begitu baik sekali. Amin. Nah, membuat dia semakin berani. Justru kematian Tuhan Yesus sekarang membuat Nikodemus dan Yusuf
Yusuf dari Arimatea itu makin berani. Sekarang dia terang-terangan, dia minta, dia tidak takut lagi. Dia minta itu mayat Yesus turun. Saya mau turun. Dan dia diberi hak oleh Pilatus. Sudah luar biasa ya. Ya, siapa bilang bahwa iman aniaya itu membinasakan iman Kristiani? Tidak. Iman Kristiani makin berani, makin kemana-mana. Amin. Ya, tidak kita tidak takut. Waktu Yesus belum dibunuh, mereka masih takut. Tapi waktu Yesus sudah dibunuh, mereka tidak takut, mereka berani, mereka maju. Pada waktu Tuhan mati, mereka jadi lebih berani. Mereka mengalami kebangunan rohani. Mereka berani untuk minta kepada Pilatus. Jadi ini saja kita harus mendapat keberanian dari Tuhan. Amin. Ya, dapat iman yang membuat kita jadi berani. Kalau sudah mau berani buat Tuhan, sudah akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Ya, mau berani untuk Tuhan? Ya, jangan berani untuk berbuat jahat, jangan berani untuk mencuri, berani untuk memberitakan Injil, memberitakan, bersaksi apa yang saya alami dalam hidup saya. Saya saksikan, tidak usah saya khotbah, saya saksi saja, itu cukup. Itu adalah satu kesaksian bahwa Yesus itu hidup dan iblis sudah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Amin. Ingat, berkat-berkat itu ada level-levelnya. Pengurapan ada level. Jangan merasa sudah cukup dengan berkat sekarang, dengan level sekarang. Masih naik, terus naik. Ya. Mari kita bangkit berdiri semua, kita